Bagaimana cara bacaan niat sholat tahajud? Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang sering diletakkan pada hadis pertama, khususnya di kitab Riyadhus Shalihin dan Arba'i An-Nawawi, Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap amal tergantung pada niatnya. Ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tahajud adalah salah satu amalan sunnah yang paling dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bisa dikatakan, tidak ada malam yang beliau lewati tanpa sholat tahajud di dalamnya. Sebagai umatnya, sudah sepatutnya kita mengikuti kebiasaan beliau. Sayangnya, sedikit sekali dari kita yang melaksanakan salah satu sholat malam ini. Berbagai macam alasan yang membuat kita sulit untuk melaksanakannya. Bisa karena tidak tahu caranya, tidak tahu niatnya, tidak tahu waktunya, tidak tahu keutamaannya, rasa malas yang besar, atau karena alasan lainnya. Hukum sholat tahajud adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang dianjurkan bagi umat Islam. Sunnah mu'akkad adalah sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW atau sunnah yang jarang sekali ditinggalkan beliau. Contoh sholat sunnah mu'akkad lainnya adalah sholat tarawih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 15-18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Al-Hasan Al-Basri mengatakan mengenai ayat ini, mereka bersengaja melaksanakan sholat tahajud di malam hari, mereka hanya tidur sedikit saja. Mereka menghidupkan malam hingga menjelang subuh, dan mereka pun banyak beristighfar di waktu sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, waktu tahajud di malam hari adalah sebaik-baiknya waktu pelaksanaan sholat sunnah. Ketika itu, hamba semakin dekat dengan Robnya. Waktu tersebut adalah saat dibukakannya pintu langit dan terkabulnya doa-doa. Saat itu adalah waktu terbaik untuk memanjatkan berbagai macam doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ulama sepakat bahwa tempat niat adalah hati. Melafalkan niat bukanlah suatu syarat, artinya tidak harus melafalkan niat. Namun, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan, jumhur ulama selain mazhab Maliki berpendapat hukumnya sunnah dalam rangka membantu hati menghadirkan niat. Sedangkan dalam mazhab Maliki, yang terbaik adalah tidak melafadzkan niat, karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ada dua hal yang perlu diperhatikan mengenai niat, lafadz atau bacaan niat dan qasad niat. Lafadz niat adalah bacaan yang kita ucapkan dengan lidah sebelum melaksanakan suatu ibadah. Dalam hal ini, berarti sebelum takbiratul ihram. Sementara qasad niat adalah niat di dalam hati ketika melakukan suatu ibadah. Dalam hal ini adalah ketika melaksanakan takbiratul ihram. Membaca lafadz niat hukumnya sunnah, sementara qasad niat hukumnya wajib. Jadi, yang dinamakan dengan niat adalah qasad yang muncul di dalam hati ketika melakukan suatu amalan, bukan yang kita ucapkan dengan lidah. Lafadz niat sholat tahajud adalah sebagai berikut. Usolli sunnatan tahajudi rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bacaan niat ini dibaca ketika hendak melakukan takbiratul ihram. Hukum membacanya adalah sunnah. Jika sebelum takbir kita tidak membaca bacaan niat tersebut, hukumnya tetap sah. Qasad niat adalah ungkapan di dalam hati. Biasanya qasad niat dilakukan dalam bahasa daerah masing-masing agar mudah. Saat kita mengucapkan takbiratul ihram, saat itu pula kita mengqasadkan untuk melaksanakan sholat. Saat kita takbiratul ihram dan membaca Allahu Akbar, saat itu juga di dalam hati kita berniat, aku niat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala.
Bacaan qasad niat bisa berbeda-beda dan disesuaikan. Yang penting jelas nama ibadahnya dan dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.